Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membaca kitab Nihayatuz Zen pada pasal yang menjelaskan tentang perkara-perkara yang merusak sholat. Kita langsung saja membaca faslun, fasal fi mufsidatis shalah, di dalam menjelaskan perkara-perkara yang merusak sholat. Jadi pada fasal ini musannif akan menjelaskan tentang perkara-perkara yang merusak sholat. Kata beliau, tabtulu sholatu, sholat menjadi batal bi isyrina syai'an, dengan sebab 20 perkara. Jadi sholat menjadi batal dengan sebab 20 perkara. Al-awalu, yang pertama adalah biniyati qat'iha, yaitu dengan niat memutus sholat. Wahia, adapun niat memutus sholat itu adalah niatul khuruji minas sholah, yaitu niat keluar daripada sholat qabla maji'i mahalliha, sebelum sampai ke tempat niat keluar daripada sholat. Wahua, adapun tempat niat keluar daripada sholat itu adalah muqaranatuha lissalam, yaitu berbarengannya niat keluar dari sholat berbarengan lissalam dengan salam. Jadi tempat niat keluar daripada sholat itu adalah berbarengan dengan salam. Jadi niat keluar daripada sholat itu hukumnya adalah ada khilaf di antara para ulama. Ada ulama yang mewajibkan niat keluar daripada sholat, ada pula ulama yang mensunnahkan. Jadi ada khilaf. Nah, ulama yang mewajibkan niat keluar daripada sholat, mereka mengkiaskan sebagaimana masuk ke dalam sholat itu dengan niat, maka keluar daripada sholat pun juga harus dengan niat. Sehingga niat keluar daripada sholat itu hukumnya adalah wajib. Tetapi menurut pendapat yang mu'tamad, pendapat yang kuat yang difatwakan di dalam mazhab Syafi'i, niat keluar daripada sholat itu hukumnya adalah sunnah, sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya. Ketika keluar daripada ibadah tersebut tidak perlu niat. Nah, tempatnya niat keluar daripada sholat itu adalah berbarengan dengan salam. Jadi tempat niat keluar daripada sholat itu adalah berbarengan dengan salam. Jadi ketika kita salam, kita niatkan dalam hati niat keluar daripada sholat. Nah, itu disunahkan. Nah, kalau niat keluar daripada sholat itu sebelum berbarengan dengan salam, itu bagaimana? Maka sholatnya bisa menjadi batal. Jadi kalau niat keluar daripada sholat itu dikerjakan sebelum berbarengan dengan salam, sebelum salam, itu sholatnya bisa batal. Nah, di sini kata beliau, niat memutus sholat yang bisa membatalkan sholat itu adalah niat keluar daripada sholat sebelum sampai tempat niat keluar daripada sholat, yaitu sebelum salam. Itu bisa membatalkan sholat. Karena kalau niat memutus sholatnya itu ketika berbarengan dengan salam, sholatnya nggak batal. Kenapa? Karena disitulah tempat yang disunahkan kita niat keluar daripada sholat. Jadi perkara yang pertama yang membatalkan sholat adalah niat biniyati qat'iha, yaitu dengan niat memutus sholat.
Imma halan, ada kalanya niat memutus sholat tadi itu halan seketika itu, au ba'da rokaatin masalan, atau setelah satu rokaat misalnya. Fa'innaha, sesungguhnya sholat itu tabtulu, itu menjadi batal halan seketika itu juga. Jadi baik niat memutus sholatnya itu seketika itu, misalnya dalam hatinya seorang yang sedang sholat, dia mengatakan, aku akan membatalkan sholat sekarang, maka seketika itu juga sholatnya menjadi batal. Atau dia berkata dalam hati, nanti setelah satu rakaat aku akan membatalkan sholatku, maka seketika itu juga sholatnya menjadi batal. Kama lau nawa annahu yakfuru ghadan fa innahu yakfuru halan. Kama sebagaimana lau nawa, seandainya seorang niat annahu yakfuru ghadan, bahasanya dia akan menjadi kafir besok, maka fa innahu, sesungguhnya dia yakfuru halan, dia menjadi kafir seketika itu. Jadi perkara yang membatalkan sholat yang pertama adalah niat memutuskan sholat. Kemudian di sini beliau mendatangkan satu faedah. Faidatun ay hadhihi faidatun. Ini adalah satu faedah. Kata beliau, al ibadatu, adapun ibadah-ibadah, bin nisbati, dengan dinisbatkan, ila qat'in niyah, kepada memutus niat, itu arba'atu aqsamin, itu ada 4 macam. Jadi ibadah-ibadah dengan dinisbatkan kepada memutus niat itu ada 4 macam. Yang pertama adalah qismun, macam ibadah, yabtulu, yang menjadi batal, bimujarradi qat'in niyatihi, dengan sekedar memutus niat ibadah tersebut, ittifaqan, sesuai dengan kesepakatan para ulama, wa huwal islamu wassalah, yaitu Islam dan sholat. Jadi ketika seorang muslim dia niat memutuskan keislamannya, dia niat pengen menjadi kafir, maka seketika itu dia langsung menjadi kafir. Begitu juga sholat. Ketika ada orang yang sedang sholat, kok dalam hatinya dia niat pengen membatalkan sholatnya, pengen memutuskan sholatnya, maka seketika itu sholatnya langsung batal. Kemudian wa qismun, macam ibadah yang kedua adalah qismun, macam ibadah, la yabtulu, yang tidak menjadi batal, bidzalika, dengan memutus niatnya, ittifaqan, sesuai dengan kesepakatan para ulama. Wa huwal hajju wal umratu, yaitu haji dan umroh. Jadi ketika seorang sedang melaksanakan haji atau umroh, kemudian di tengah-tengah hajinya atau umrohnya dia niat memutus ibadah hajinya atau umrohnya, maka haji dan umrohnya itu tidak terputus, tidak batal. Kemudian qismun, macam ibadah yang ketiga, itu adalah qismun, macam ibadah, la yabtulu, yang tidak batal, bidzalika, dengan memutus niat, alal as-sahih, menurut pendapat yang as-sah, wa huwa shaumu wal i'tikaf, yaitu puasa dan i'tikaf. Jadi menurut pendapat yang as-sah,
ketika seorang di tengah-tengah puasanya dan iktikafnya, misalnya dia niat memutus puasanya dan memutus iktikafnya, maka puasa dan iktikafnya itu tidak batal, nggak terputus. Kemudian macam ibadah yang keempat, yang terakhir adalah qismun, macam ibadah la yabtulu, yang tidak batal, ma madha minhu, apa yang telah lewat darinya. Jadi apa yang telah lewat dari ibadah tersebut itu tidak batal. Alal ashah, menurut pendapat yang ashah. Lakin, akan tetapi, yahtajul baqiyu, akan tetapi yahtajul baqi, akan tetapi sisa ibadahnya itu butuh ila tajdidi niyatin, butuh kepada memperbarui niat. Wa huwal wudu wal ghuslu, yaitu adalah mandi dan wudu dan mandi. Jadi ketika seorang di tengah-tengah wudu atau mandinya, dia niat memutuskan wudu atau mandinya, maka anggota-anggota wudu yang sudah dibasuh atau anggota-anggota mandi yang sudah dibasuh itu tidak batal. Akan tetapi ketika dia ingin meneruskan mandi atau wudunya, dia harus memperbarui niatnya lagi. Jadi kesimpulannya, ibadah jika dinisbatkan kepada memutus niat itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, sekedar niat memutus, maka ibadah tersebut itu menjadi batal, yaitu adalah Islam dan sholat. Yang kedua, macam ibadah yang tidak batal dengan memutus niat, yaitu haji dan umroh. Kemudian macam yang ketiga adalah macam ibadah yang tidak batal dengan memutus niat. Tetapi ini menurut pendapat yang ashah, yaitu puasa dan iktikaf. Kemudian yang keempat, yang terakhir, macam ibadah yang tidak batal, apa yang telah lewat dari ibadah tersebut itu enggak batal, tetapi sisa ibadah yang lainnya itu butuh kepada niat, yaitu wudu dan mandi. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam, semoga ada manfaatnya.